Jadi kelompok yang pertama yang Allah haramkan masuk surga, mudmin khamrin, orang yang gemar minum minuman keras. Al-Maidah ayat 10 ayat 90 ini simak sama-sama. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya minum-minuman keras, berjudi, mengandung nasib untuk berhala, semuanya itu adalah perbuatan setan. Nah, kalau kita tidak ingin termasuk mengikuti perbuatan-perbuatan setan, kalimat akhir ditutup dengan kalimat fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhi oleh kita agar kita terhindar dan termasuk bagian orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi kalau ngomong itu memang harus ada dalil. Jangan ngarang, kalau ngarang sesat gitu. Nah, jadi orang yang pertama yang diharamkan masuk surga adalah kelompok manusia yang suka minum minuman keras. Yang paling banyak ini laki-laki. Anak-anak muda ngumpul pinggir jalan minum yang merek kopi miring, whisky dan sebagainya. Ya. Gambarannya seperti ini. Ada sahabat menghadap Nabi, "Ya Rasul, kalau orang yang beriman, artinya orang Islam ya Rasulullah, dia minum minuman khamar, artinya dia suka mabuk-mabukan, apa dia termasuk orang yang beriman?" Kira-kira Bu? Tidak. Karena ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maksud Allah itu kalau kamu termasuk orang yang beriman, jauhi judi, jauhi minuman keras, jauhi menyembah berhala, karena itu adalah perbuatan setan. Penasaran sahabat menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, kita kan beragama Islam, kita kan orang yang beriman, lalu apa hukumnya kalau kita minum minuman keras?" Lalu Nabi mengambil, ibarat bahasa kita ngambil spidol. Dibuatlah dua lingkaran oleh Nabi, dua lingkaran bundar. Lingkaran pertama kecil, ditulislah di situ Islam. Kemudian lingkaran kedua agak besar, lingkaran kecil di tengahnya. Lingkaran besar itu namanya iman. Artinya ketika orang itu minum minuman keras atau minum minuman yang memabukkan, dia keluar dari lingkaran yang besar. Artinya dia tetap beragama Islam, tapi tidak tercatat orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya, Ibu ya, paham? Apalagi di rumah. Udah nggak hafalkannya habis maghrib? Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yakin apa? Apalagi kalau membacanya diulang-ulang sampai 100 kali. Apal level. Cuman kita ini malas ngapal. Godaan tubuh memang belajar itu berat. Apalagi zaman canggih. Baru nak buka HP, WA bunyi. Baru nak buka HP, ada yang nelpon. Jadi kuncinya tutup dulu media kalau kita belajar. Aku kasih tahu rahasia saya belajar. Itu orang tua aku masih hidup. Saya sejak SMP sampai hari ini, dimanapun tugas, dimanapun perjalanan dinas bahasa kita, dimanapun tinggal, kalau bangun subuh pasti mandi. Ya. Sholat sunat 2 rakaat, baru buka kitab yang harus dipelajari sampai jam 6 subuh. Itu waktu yang paling enak kita belajar. Lah bangun tidur, badan sehat, ya kan? Jam 6 selesai, nak ke kantor, nak ke sawah, ke sawah.
Yang paling enak itu di waktu subuh. Ya. Itu waktu yang sangat enak. Jadi orang yang gemar minum minuman keras, Allah haramkan masuk surga. Pak Ustadz, apa yang dimaksud minum minuman keras? Apakah cuma arak saja? Tidak. Al-khamar umul khaba'is. Minuman keras itu adalah induk atau ibu atau bapak dari seluruh kejahatan. Artinya sesuatu yang kita makan kalau menimbulkan kita mabuk, hukumnya haram. Contoh, sana minum minuman keras, minum kopi kalau kebanyakan mabuk, haram. Minum air putih lah kebanyakan bernapas supaya lagi lah sempit, haram. Jadi setiap sesuatu yang berlebihan yang membuat kita mabuk, hukumnya haram. Terlalu cinta dengan dunia, mabuk, haram. Itu. Jangankan minuman keras, air putih saja kalau sudah kebanyakan sehingga membuat kita sulit bernapas, mabuk, hukumnya haram. Jadi yang dimaksud haram itu adalah setiap sesuatu yang kita makan berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kita mabuk, itu hukumnya haram. Ada sebuah kisah. Dulu ada orang alim. Ada seorang ulama yang sangat alim. Saking alimnya, bahasa kita dia ini dari kecil tidak pernah berbuat salah dan dosa. Suatu saat mendirikan sebuah pendidikan atau pondok pesantren. Anak muridnya banyak. Kemuliaan anak muridnya karena takwa kepada Allah bisa berjalan di atas air. Bayangkanlah, muridnya ini, apalagi gurunya tadi, muridnya lagi bisa berjalan di atas air, apalagi guru. Seorang guru yang amat bertakwa, beriman kepada Allah. Nah, makanya hati-hati Bu. Kalau ada orang alim, iblis itu sibuk menggoda. Sibuk. Makanya maaf nih ngomong kami ini ya, berat ujiannya Bu. Pendakwah itu seperti kata Ustaz Sauki itu berat. Baik dipuji, salah dikit dihina. Ya. Saya media berapa kali di hiker. Nih nasional langsung live. Ya, jadi ada orang alim, anak muridnya banyak di majelis, jangankan orang gurunya, muridnya karena mulia bisa berjalan di atas air, saking dekatnya kepada Allah. Suatu saat iblis ini iri kalau nengok orang alim, diujinya, turunlah iblis. Kebenaran orang yang alim tadi, ibarat kita dia punya pondok pesantren, punya masjid yang besar, jadi imam tetap karena sebagai seorang guru. Iblis turun ke dunia, berubah wujud menjadi seorang ulama, seorang kiai yang musafir. Nah ini, ya. Suatu saat iblis ini masuklah di masjid kiai yang mulia ini tadi. Ya. Kiai yang mulia tadi sholat berjamaah imam. Habis imam berzikir dan berdoa. Iblis yang berubah wujud tadi sebagai seorang kiai tadi, pendatang baru, sholatlah ibarat bahasa kita di pojok sana, tapi ikut berjamaah. Usai berzikir bersama, usai berdoa bersama, murid sudah semuanya pulang. Murid-murid guru tadi, gurunya belum. Ditoleh oleh gurunya imam tadi, guru ini tadi yang mulia tadi. Ada seorang pendatang baru bahasa kita. Padahal itu tadi iblis merubah wujud. Iblis tadi merubah wujud, sholat berjamaah, dia berdoa kepada Allah sambil menangis, mencucurkan air mata. Ya. Penasaran guru ini tadi, karena dia setiap berdoa tidak pernah menitiskan air mata. Kenalanlah ibarat bahasa kita ditanya di mana, aku ini seorang musafir, kebenaran singgah dan sholat berjamaah di sini. Ditanya, kenapa kamu bisa sholat berjamaah di sini, berzikir dan berdoa sangat khusyuk, kata imam ini tadi, sampai meneteskan air mata. Saya berdoa berzikir kepada Allah yang membuat saya istilahnya bercucuran air mata karena